Perang Teluk Satu diawali dengan Perang Teluk Satu, di mana perang ini menjadi konflik militer berkepanjangan yang mulai terjadi pada September 1980 sampai 1988. Perang Teluk Satu merupakan perang antara sesama negara Teluk Persia, yakni melibatkan dua negara yang saling berdekatan, yaitu Irak dengan Iran. Perang Teluk Satu diawali ketika pasukan Irak di bawah pemerintah presidennya Saddam Hussein menginvasi bagian barat Iran, Khuzestan, yang kaya akan minyak. Tahun 1980, Saddam berniat merebut Khuzestan yang dikenal banyak minyak dan dihuni banyak penduduk etnis Arab. Ia menginginkan sungai Shat al-Arab yang ada di perbatasan Irak dan Iran. Selain itu, Saddam juga khawatir terhadap revolusi Iran pada tahun 1979. Usaha menangkal pengaruh revolusi Iran akhirnya membuat Saddam memutuskan invasi ke Iran pada tanggal 22 September tahun 1980. Pasukan darat Iran menyerang wilayah Khuzestan dan didukung persenjataan Irak dan angkatan udara Irak yang menargetkan pangkalan udara Iran. Irak berhasil merebut kota-kota besar, namun tiba-tiba bertahan saat merebut wilayah Abadan yang disebabkan adanya perlawanan kuat dari pasukan Iran, khususnya dari prajurit Garda Revolusi Iran. Tahun 1981, militer Iran berusaha menyerang balik posisi pertahanan militer Irak. Tahun 1982, Iran mampu memukul mundur pasukan Irak dan mampu merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasain Irak. Mundurnya Irak memaksa Saddam menawarkan gencatan senjata ke Iran. Namun tawaran tersebut ditolak Iran, dan Iran ingin terus berperang hingga menjatuhkan Saddam dari kekuasaannya. Lalu Amerika dan Uni Soviet menyatakan dukungan penuh kepada Irak. Hanya saja secara rahasia ternyata Amerika menjual persenjataannya kepada Iran demi membiayai perang proksi Amerika Serikat atau yang disebut skandal Iran-Contra. Pada tahun 1983, perang telah memasuki masa buntu di saat Iran melakukan serangan terhadap Irak, namun berhasil dipatahkan. Hal ini membuat keduanya membuat parit pertahanan di perbatasan. Tahun 1983, Irak melakukan serangan balasan kepada Iran, namun tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya Irak mencoba memperluas wilayah perang hingga ke laut, di mana pesawat tempur Irak sering menyerang kapal-kapal minyak Iran untuk melumpuhkan perekonomian minyak Iran yang dikenal dengan sebutan tanker war. Perang terus terjadi, namun mengalami kebuntuan pada tahun 1988. Hingga akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata, yaitu tanda mengakhiri perang pada 20 Agustus 1988. Perang ini berakhir melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598. Bantuan PBB untuk Perang Teluk Satu terjadi lewat upaya perjanjian damai tersebut yang menawarkan gencatan senjata untuk Irak dan Iran. Selepas itu, pada tawanan perang mulai dilepaskan dan hubungan diplomatik dua negara kembali dijatuhkan pada 16 Agustus 1990. Pada perjanjian damai secara resmi telah ditandatangani. Berakhirnya, perang ini memberikan kerugian politik yang begitu besar, yaitu roda pemerintahan yang terhambat. Jumlah korban yang tewas dari pihak Irak mencapai 200.000 nyawa dan korban jiwa Iran sebesar lebih dari 1 juta jiwa. Mengalami kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 500 juta dolar US dan sektor perminyakan tidak stabil. Perang Teluk II, Irak mengalami krisis ekonomi setelah berperang selama 8 tahun dengan Iran. Irak juga terjerat hutang luar negeri dengan Arab Saudi dan Kuwait. Lalu Saddam Hussein meminta bantuan kepada negara-negara Arab untuk meringankan hutang luar negeri dan memberikan bantuan ekonomi kepada Irak. Namun sayangnya permintaan itu ditolak. Permintaannya terhadap standar kuota ekspor minyak dan harga minyak di organisasi OPEC juga tidak dipenuhi. Lalu karena usaha diplomasi tidak segera dipenuhi, Saddam akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan keras. Pada Juli 1990, Irak menerapkan kebijakan diplomasi yang disertai kebijakan militer, yaitu memprovokasi Kuwait. Kemudian Kuwait menolak keras permohonan Saddam untuk menghapus hutang luar negeri Irak. Penolakan ini dibalas Irak dengan menuduh Kuwait mencuri cadangan minyak Irak di wilayah Rumaila yang berada di perbatasan dua negara tersebut. Irak juga menuduh jatuhnya harga minyak disebabkan oleh ekspor minyak Kuwait dalam jumlah besar. Ia juga menuduh Kuwait secara diam-diam ingin menguasai wilayah Irak. Irak juga menggunakan jalur militer dengan menempatkan pasukan Garda Republikannya, pasukan elit Irak, di perbatasan Kuwait sejak Juli 1990.
Pada 2 Agustus 1990, akhirnya Saddam memerintahkan militer Irak untuk melakukan invasi kepada Kuwait. Sebanyak 100.000 prajurit yang didukung 2.000 tank pasukan langsung menyerang ibu kota Kuwait. Dengan jumlah pasukan Kuwait yang hanya 20.000 sehingga tidak mampu menahan serangan kilat Irak, dalam 12 jam perlawanan Kuwait berhasil dikalahkan dan Saddam pun menjadikan wilayah Kuwait sebagai provinsi Irak. Akhirnya, keluarga kerajaan Kuwait terpaksa melarikan diri ke Arab Saudi. Banyak negara internasional mengecam penaklukan Irak atas Kuwait. Tak lama kemudian, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 660 yang mengecam serangan Irak dan menuntut Irak. Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi nomor 661, yaitu menerapkan embargo ekonomi terhadap Irak, dan resolusi ekonomi nomor 678, yang isinya bahwa PBB akan membentuk pasukan koalisi untuk mengusir Irak dan Kuwait apabila Irak tidak menarik pasukannya pada tanggal 15 Januari 1991. Pada 7 Agustus 1990, Amerika Serikat memulai operasi mobilisasi pasukan di perbatasan Irak dan Arab Saudi untuk membebaskan Kuwait yang disebut Operation Desert Shield. Karena Saddam tidak mengindahkan tuntutan PBB, maka 17 Januari 1991, pasukan koalisi PBB yang dipimpin Amerika Serikat memulai Operation Desert Shield untuk mengusir Irak dan Kuwait. Irak kemudian membalas serangan koalisi justru dengan menyerang wilayah Israel. Serangan itu diharapkan mengubah wilayah-wilayah Arab menjadi mendukung Irak. Namun, usaha tersebut mengalami kegagalan. Pada 29 Januari 1991, pasukan Irak juga menyerang kota Khafji, Arab Saudi, namun serangan itu berhasil ditahan oleh polisi militer Arab Saudi dan Amerika Serikat. Pada 26 Februari 1991, mereka berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Irak. Dan keesokan harinya, Saddam Hussein melakukan penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait dan menerapkan taktik bumi hangus dengan menghancurkan sebagian besar kilang minyak Kuwait. Saat hal itu berlangsung, terjadi insiden yang dikenal sebagai Highway of Death, yaitu di mana pasukan Irak yang sedang mundur melewati sebuah jalan tol yang menghubungkan Kuwait City dengan kota Basra, Irak Selatan. Saat rombongan militer sedang melewati jalur tersebut, sebuah serangan udara koalisi berhasil menghancurkan konvoi kendaraan militer dan membunuh 1.000 prajurit Irak. Pada 28 Februari, Presiden George Bush mengumumkan gencatan senjata karena para pasukan Irak sudah keluar dari Kuwait. Namun perlawanan Irak terhadap koalisi terus berlanjut hingga Saddam dan pasukan Irak setuju mematuhi gencatan senjata pada 3 Maret 1991. Dampak dari Perang Teluk II yaitu Irak kehilangan ribuan pasukannya. Sebagian alusitanya hancur. Selain itu, Irak harus menerima sanksi embargo ekonomi PBB dan PBB membentuk badan investigasi khusus untuk melucuti semua senjata milik Irak. Irak juga dikucilkan di seluruh sektor kehidupan internasional. Adanya upaya penggulingan pemerintah Saddam Hussein oleh masyarakat di wilayah utara oleh etnis Kurdi, sedangkan di wilayah selatan oleh kelompok Syiah. Dan paling parah yaitu tersendatnya ekonomi karena kehancuran tambang minyak Kuwait. Perang Teluk III. Perang Teluk III terjadi pada tahun 2003 di mana pada saat itu Amerika Serikat menginvasi Irak yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Rencana Amerika Serikat untuk menyingkirkan Saddam Hussein yang dianggap sebagai ancaman telah muncul jauh sebelum Perang Teluk III terjadi. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perang ini adalah Presiden Amerika Serikat saat itu George Bush yang memvonis bahwa Irak memiliki peran dalam serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 dengan memberikan suplai senjata untuk pelatihan teroris di sana. Ada pula dugaan Amerika Serikat bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang sangat membahayakan di dunia.
Bass mengatakan bahwa Irak masih tetap memiliki senjata pemusnah massal dan memiliki senjata biologi yang cukup memproduksi lebih dari 25.000 liter antraks dan memiliki cukup material untuk memproduksi lebih dari 38.000 botulinum toksin yang mampu membuat jutaan orang menderita mati karena kesulitan bernapas. Namun tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Keinginan Amerika Serikat untuk membantu rakyat Irak melepaskan diri dari rezim otoriter Saddam Hussein. Amerika Serikat berkeinginan untuk menyebarkan paham demokrasi di negara Timur Tengah yang mereka anggap sebagai negara yang otoriter. Amerika juga melindungi sekutunya di Timur Tengah, yaitu Israel. Selain itu, karena Irak merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, lalu Amerika Serikat ingin mendapatkan kontrol atas minyak di Irak supaya mereka tidak lagi bergantung dengan negara-negara Eropa dan Asia Timur. Berjalannya invasi Amerika terhadap Irak pada 18 Februari 2003, sebanyak 100.000 tentara Amerika dimobilisasikan di Kuwait. Serangan dimulai pada 19 Maret 2003. Presiden Bass memerintahkan sebuah serangan dengan misil termahal yang diluncurkan Angkatan Laut dan berbagai bom dari pesawat Amerika Serikat dengan tujuan untuk membunuh Saddam dan para pejabat pemerintahannya. Hal ini juga merupakan taktik shock and awe guna untuk menimbulkan efek psikologis dari pasukan Irak dengan cara menghilangkan pemimpin musuh, namun yang disayangkan pada saat itu gagal untuk dilaksanakan. Lalu pada 21 Maret serangan lebih besar lagi di Baghdad dengan tujuan memutuskan komunikasi Saddam dengan anggota militernya. Sebanyak 150.000 pasukan Amerika dan Inggris memasuki wilayah selatan Irak dan melancarkan invasi dengan mengambilkan elemen kejut. Pada 23 Maret, pertempuran besar terjadi di kota Basra dan Nasiria. Pasukan koalisasi membendung pasukan Irak di kedua wilayah perbatasan tersebut. Namun, pasukan koalisasi terus diserang di sepanjang jalan menuju Baghdad oleh pasukan Irak atau Fidayim Saddam. Pada 24 Maret, pasukan koalisasi berhasil mengamankan sebagian besar minyak milik Irak. Pada 4 April 2003, pasukan koalisasi mulai memasuki Baghdad hingga akhirnya berhasil menguasai istana presiden tetapi tidak menemukan Saddam Hussein. Pada 1 Mei 2003, perang dinyatakan selesai oleh Presiden Bush dengan kemenangan Amerika. Tapi Amerika tidak langsung meninggalkan Irak karena masih mencari Saddam Hussein. Pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditemukan bersembunyi di bunker bawah tanah Adwar Tikrit. Kemudian, ia dieksekusi hukuman mati dengan cara gantung pada 30 Desember 2006 atas dasar kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada 15 Desember 2011, perang Irak dinyatakan berakhir yang ditandai dengan pernyataan penutupan misi militer pasukan Amerika Serikat di Irak oleh Menteri Pertahanan Amerika yaitu Leon Panetta. Dampak perang Teluk Ketiga ini adalah terjadinya inflasi karena kerusakan infrastruktur secara fisik sampai secara sosial. Tercatat ada 80.000 jiwa warga sipil yang terbunuh, kehancuran kota Baghdad dan Masjid Al-Anskari. Penyebab diintegrasi antar suku di Irak dan munculnya politik sektarian yaitu paham kebencian yang muncul terhadap antar golongan sampai menimbulkan diskriminasi.